Halo teman-teman, assalamualaikum, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama Miao Miao di sini. Di video kali ini, seperti yang udah kalian lihat di judul, jadi kali ini aku bakalan bongkar semuanya. Apa sih alasan peraturan yang diberlakukan di SPBU? So, buat kalian yang penasaran sama videonya seperti apa, stay tune terusnya. Tapi sebelum ke videonya, seperti biasa, buat kalian yang belum subscribe channel aku, yuk buruan subscribe dulu channel Miao Miao dan nyalain notifikasinya. Jangan lupa like, komen, dan share ke sosial media kalian. Oke, kita langsung aja ke videonya. Let's go! Oke teman-teman, seperti yang udah aku jelasin di opening tadi, jadi di video kali ini aku bakalan sharing ke kalian, atau sekaligus aku juga bakalan cari ilmu yang lebih dari kalian, atau mungkin dari pengalaman aku, atau mungkin dari pengalaman kalian. Jadi kali ini aku mau kasih tahu atau mungkin sharing ke kalian, bongkar rahasia kenapa sih di SPBU menerapkan aturan-aturan, apa sih alasannya gitu. Yang pertama itu kenapa sih tidak boleh main handphone apalagi sampai teleponan di SPBU. Terus yang kedua, tidak boleh memotret di SPBU. Yang ketiga, tidak boleh menggunakan jerigen ketika pengisian BBM. Dan yang terakhir, pastinya kalian udah tahu alasannya kenapa sih tidak atau mungkin dilarang merokok di SPBU. Jadi di sini aku bakalan jelasin atau mungkin sharing ke kalian dari poin 1 sampai selesai. So guys, tanpa berlama-lama kita langsung aja ke poin yang pertama. Untuk poin yang pertama, kenapa sih tidak boleh main HP apalagi sampai teleponan di SPBU? Jadi di sini aku bakalan jawab apa yang aku ketahui aja. Untuk info lebih lanjutnya kalian bisa langsung aja cek di internet. Itu udah lengkap banget alasan kenapa sih SPBU mendirikan aturan yang memang sering kalian lihat di SPBU. Nah, di sini aku bakalan jawab kenapa sih tidak boleh main HP di SPBU. Jadi, ketika HP atau handphone dioperasikan, maka lampu LED akan menyala dan menghasilkan frekuensi yang tinggi. Dan otomatis ketika lampu LED dinyalakan, maka akan menimbulkan pijar dari handphone tersebut, guys. Dan kenapa sih alasannya gitu? Kenapa bisa menimbulkan kayak ledakan atau mungkin sampai kebakaran? Oke, sekarang kita berbicara logika aja, guys. Handphone menggunakan baterai. Terus baterai itu mengandung daya listrik. Jadi sedangkan di SPBU itu dikelilingi oleh uap bensin. Nah, ketika udara udah sangat ngerasa jenuh, jadi kayak udara juga ada titik jenuhnya, guys. Ketika udara itu kayak udah bingung, di sini uap, di sana uap, maka akan langsung mencari kontak langsung ke pijar atau ke pijar handphone tersebut, guys. Jadi itu dia yang memicu percikan api sampai ke kebakaran atau bahkan ledakan. Oke teman-teman, kita lanjut aja ke poin yang kedua. Untuk poin yang kedua itu dilarang memotret di SPBU. Kenapa sih alasannya? Karena ketika memotret itu kan menggunakan flash, dan flash itu berpengaruh terhadap uap bahan bakar, guys. Dan selain itu juga, selain flash, daya baterai atau mungkin baterai juga berpengaruh terhadap uap bensin. Jadi ketika memotret apalagi di dekat pengisian, ketika sedang pengisian terus memotret menggunakan flash, dikhawatirkan ketika daya baterai atau mungkin daya listrik dari baterai itu tidak stabil, kemudian udah kayak tersedia uap bensin di udara yang udah benar-benar sebagian besar berbahaya, dengan uap bensin bercampur dengan daya listrik, itu dia yang memicu api dan bisa menimbulkan kebakaran sampai ke ledakan. Oke guys, kita lanjut aja ke poin yang ketiga. Untuk poin yang ketiga itu dilarang menggunakan jerigen ketika pengisian BBM. Alasannya kenapa? Karena di sini kita langsung aja berjalan logikanya. Ketika pengisian BBM itu ketika nozzle atau mungkin peralatan di SPBU itu pasti menggunakan ada listrik gitu, kayak ada kabel-kabel tersendiri gitu. Aku gak bisa ngejelasin karena emang aku juga belum paham betul. Nah, ketika disediakan wadah atau mungkin botol plastik, baik itu jerigen atau botol bekas minum yang plastik itu adalah penghantar yang sangat mudah terbakar. Makanya kenapa sih tidak boleh menggunakan jerigen? Itu dia karena akan menimbulkan listrik statis nantinya yang akan menimbulkan kebakaran, kayak mudah menimbulkan percikan api antara, jadi akan ada pertemuan antara
nozzle yang menggunakan kayak ada arus listrik dari kabel-kabel tersebut. Terus disediakan wadah atau mungkin botol plastik yang memang gampang terbakar. Itu akan bahaya banget ketika kita menggunakan pengisian BBM menggunakan jerigen. Makanya itu dia buat teman-teman atau konsumen-konsumen yang baik hati, yang budiman, yang sering banget ngotot mau ngisi bensin atau mau ngisi BBM pakai jerigen. Ketika ditolak oleh SPBU, tolong lebih memahami lagi, karena itu untuk keselamatan kita bersama, untuk keselamatan konsumen, untuk keselamatan operator, untuk kenyamanan, keamanan di SPBU juga. Jadi takutnya ketika ada perkataan kemarin juga nggak apa-apa, tadi juga nggak apa-apa, aman-aman aja ketika pengisian pakai jerigen. Itu kan tadi kita nggak tahu 1 detik, 1 menit, bahkan 1 jam ke depan itu akan seperti apa, akan apesnya tuh akan di titik mana. Jadi hindari mengisi BBM menggunakan jerigen, karena itu berbahaya banget untuk keselamatan kita ketika di SPBU. Lanjut ke poin yang terakhir, yaitu dilarang merokok di SPBU. Itu sudah jelas banget dilarang merokok di SPBU, karena itu udah benar-benar sumber api. Ketika kalian membawa rokok terus sambil pakai api kayak ya merokok di SPBU, kenapa sih petugas SPBU selalu melarang? Karena itu akan sudah jelas menimbulkan kebakaran. Jadi ketika api bertemu dengan uap bensin atau dengan bensinnya, itu sudah pasti langsung nyamber ke ketika bensin bertemu dengan api, itu pasti bakal nyamber dan langsung terjadi kebakaran sampai ke ledakan. Jadi SPBU itu potensi bahaya banget ketika kalian kayak menyepelekan hal-hal kecil seperti handphone, terus kalian memotret, terus menggunakan botol atau jerigen. Itu kayak terkesan simpel atau mungkin sepele, tetapi itu dampaknya sangat besar ketika kita melanggar aturan tersebut. Oke guys, jadi itu dia beberapa alasan peraturan yang berlaku di SPBU. Semoga video ini tuh bisa bermanfaat, terus bisa kalian juga bisa pahami dan mengerti penjelasan yang aku sampaikan. Sebenarnya ini tuh lebih ke logika aja. Sebenarnya di sini juga aku gimana ya, susah menjelaskannya. Untuk lebih jelasnya kalian bisa cari aja di internet, banyak banget penjelasan jika kalian memang ragu dengan peraturan-peraturan yang ada di SPBU dan apa sih alasannya peraturan itu didirikan oleh SPBU. Dan sebelum aku tutup videonya, aku mau ucapin terima kasih yang udah kasih masukan-masukan untuk video aku sebelumnya. Apalagi ini dia salah satu masukan dari temen aku yang teman SMK aku. Jadi dia tuh udah kasih saran banget buat aku, kenapa sih jadi dia juga sebenarnya sambil nanya juga kenapa sih tidak boleh menggunakan handphone di SPBU, apa alasannya. Karena dulu aku sebelum kerja di SPBU, waktu aku sekolah, ketika aku memasuki wilayah SPBU, ketika aku mau pengisian bensin, itu aku otomatis kayak nge-mode pesawat HP aku, karena memang aku benar-benar takut ketika ada kayak larangan, ada gambar handphone terus dicoret. Itu udah jelas berarti tidak boleh main handphone di SPBU. Tapi anehnya sekarang ketika aku udah jadi petugas SPBU, udah jadi operator di SPBU, masih banyak aja konsumen kayak yang nakal-nakal kayak gitu untuk teleponan di SPBU, terus kayak merendahkan atau menyepelekan peraturan tersebut. Dan ketika ditegur pun pasti Malik marah atau mungkin dengan kayak nada gak enak gitu ditegurnya. Padahal itu demi keselamatan kita semua. Jadi buat kalian nih yang lagi nonton video aku, yang masih nakal ketika di SPBU, masih aja teleponan atau mungkin masih ngeyel ketika di SPBU, yang mungkin kalian anggap hal sepele, nanti akan timbul bahaya atau mungkin berpotensi besar gitu, nanti timbulnya akan fatal banget ketika kalian menyepelekan hal itu. Ketika kalian berpikir ya udahlah kemarin juga nggak apa-apa, tadi juga nggak apa-apa, aman-aman aja, kita nggak tahu 1 jam, 1 menit, bahkan 1 detik ke depan kita akan seperti apa dan titik apa kita tuh di mana. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, makanya SPBU mendirikan peraturan tersebut guys, gitu. Oke teman-teman, mungkin itu dia sharing aku kali ini mengenai alasan peraturan di SPBU yang sering kalian ketahui atau mungkin yang sering kalian temui ketika kalian ke SPBU. Semoga video ini bermanfaat dan bisa kalian terapkan
di kehidupan kalian masing-masing ketika kalian mau ke SPBU, ketika kalian menganggap remeh hal-hal atau mungkin peraturan yang ada di SPBU. Dan mohon maaf jika ada salah kata dari ketika aku penyampaian hal ini. Dan buat kalian yang punya masukan atau saran apapun, kalian bisa langsung aja tulis di kolom komentar, atau kalau enggak kalian bisa langsung DM aja di Instagram aku di @miamiao_10. Jika ada hal yang memang tidak aku ketahui, aku mohon maklumi karena di sini aku masih tahap belajar dan aku bakalan cari informasi untuk berbagi atau sharing ke kalian. Oke teman-teman, see you next video and thanks for watching. Bye bye. Assalamualaikum.